itu kan faktual, itu kan simple. Tapi mengapa ini, apakah uang ini palsu atau tidak, kok melibatkan polisi, hakim rame? Nah itu kan sungguhnya ada pertanyaan lain lagi, sudah di luar inti persoalannya. Kalau semata ijazahnya faktual, itu mudah sekali membuktikan. Tapi saya kok punya dugaan sesuatu yang lebih besar dari masalah ijazah, beyond ijazah. Ya, gitu. itu. Haruskah kita menunggu korban berikutnya untuk agar demokrasi kita itu bisa betul-betul solid? Gitu. Ya sekarang ini kan yang menjadi topik utama itu kan Jokowi dan ijazahnya kan. Ya. Dengan jejak digital, saya melihat orang yang mengkritik ini tidak hanya fokus ijazah, tapi kredibilitas, reputasi, jejak digital dari Jokowi. Sepanjang itu sampaikan dengan fakta, hemat saya tidak bisa kemudian atas nama kekuasaan hukum seenaknya akan memberangus. Karena apa? Fakta. Misalnya ya, kadang saya tersenyum juga. Kumpulan kata-kata mutiara Jokowi ya, gitu ya. Yang banyak sekali gitu, yang isinya pernah ngomong gini, jadi Jokowi lawan Jokowi gitu ya. Jadi pernyataan Jokowi adalah pernyataan sendiri gitu. Jokowi lawan dirinya sendiri. Ya, terus ketika itu disajikan secara faktual, maka kemudian ini juga akan berpengaruh terhadap kepercayaan orang. Asli atau palsu ya ijazahnya dengan melihat seperti itu ya. Nah ini bagi saya pendidikan politik bagi rakyat, pendidikan hukum, dan rakyat kemudian juga nalar kritisnya juga akan muncul. Ya sebenarnya kita nggak perlu cengeng juga karena saya lihat memang semakin direpresi, semakin orang melawan. Kan sebenarnya kan ada kesan, ini kesan ya mudah-mudahan tidak benar, tapi rasanya benar. Ada kesan bahwa Pak Jokowi pada tahun 2022 itu ingin memberikan sebuah deterrent effect, efek jera kepada orang yang mempermasalahkan ijazahnya. Dengan ya kita tahulah yang namanya pengadilan apa-apa masih tunduk di bawah hegemoni kekuasaan. Dengan memvonis bersalah Bambang Tri dan Gus Nur. Tidak tanggung-tanggung. Diancam dengan tuntutan maksimal 10 tahun. Divonis 6 tahun dan kemudian di Mahkamah Agung jadi 4 tahun. Gus Nur sudah bebas bersarat, Bambang Tri belum sampai saat ini. Yang saya tahu. Nah itu kan ingin memberikan efek jera. Orang lain jangan membicarakan lagi ijazah. Kalau enggak akan di Gus Nur kan di Bambang Tri kan. Kan itu yang kemudian ingin dikesankan. Tapi untuk sementara ini itu tidak terjadi. Masyarakat terus saja ngomong soal ijazah dan muncullah Roy Suryo, muncullah Dr. Tifa Rismon yang kemunculannya ya bukan tahun 2022, tapi baru setahun terakhir atau setengah tahun terakhir ini. Tapi kan saya sebagai pekerja media sosial tetap aja merasa tidak menyampaikan suatu hal lagi dengan kafa ya. Maksudnya gini, saya harus berpirau melawan ombak terus untuk menghindari delik pencemaran nama baik, delik fitnah. Kalau sekarang masih mending Prof. Dulu delik menyebarkan berita bohong. Itu nggak ada Bak Bibu lagi, tangkap. Masuk penjara. Kena walaupun cuma setahun tapi udah ditangkap duluan. Itu kan banyak sekali kan. Habib Rizik, Habib Bahar, kemudian Edi Mulyadi CS dan lain sebagainya. Kena semua.
Nah, apakah kemudian pemerintahan Prabowo harus mengulangi itu lagi untuk akhirnya struggle for demokrasi ini memang betul-betul dilakukan oleh masyarakat terhadap kekuasaan yang ingin otoriter gitu? Yang seperti itu orang Indonesia pinter itu untuk menghadapi. Misalnya para budayawan, penyanyi-penyanyi, pelukis-pelukis itu kalau dikumpulkan sindiran-sindirannya itu luar biasa jenakannya dan itu nggak bisa kena delik hukum. Gitu. Ada yang mengatakan anggap aja misalnya kekuasaan itu gambarnya seperti gajah. Ya. Kemudian kritikus itu seperti semut. Kecil-kecil tapi rame-rame ada yang masuk hidungnya, masuk telinganya, masuk apa. Itu kan bingung juga itu gajahnya walaupun besar gitu kan. Nah, artinya saya sih sedang atau selalu melihat jurus-jurus apa ketika ada serangan layar tinju ya. Kalau dipukul dari sini nanti lawannya apa? Antitesisnya. Sehingga antitesisnya apa? Ini kuat-kuatan dan banyak-banyakan aja. Jadi peluru yang menyerang seberapa banyak dia pelurunya, nanti kemudian yang diserang seberapa banyak antitesisnya, tamengnya. Sampai hari ini itu masih berlanjut terus dan rakyat juga kesan saya itu mereka sebagian menikmati loh, sebagian juga kritis. Bahkan ada orang yang di luar dugaan tiba-tiba ikut nimbrung memberikan data bagi yang pro Roy Suryo dan juga yang pro Jokowi. Ya, itu asik-asik aja kalau kemudian tidak ada tangan gini. Kalau di negara demokrasi, rakyat yang bertengkar itu dibiarkan saja. Tidak ada yang namanya tangan besi negara. Karena kalau sudah menggunakan polisi, itu kan berarti negara campur tangan dalam pertengkaran di society. Kan ini kan kalau mau jujur, ini kan pertengkaran society. Jokowi tidak bisa lagi dinilai sebagai presiden, dia adalah mantan presiden. Cuman memang ijazah yang diminta untuk ditransparansikan, dibuka itu ijazah yang dia gunakan untuk pejabat publik, ya kan, sehingga sah untuk meminta dia. Tetapi yang menjadi persoalan adalah ketika polisi turun tangan untuk menyetop ini, bukan hanya menengah ya, menyetop ini. Misalnya fenomena Bareskrim. Langsung di awal-awal terlalu prematur mengatakan ijazahnya asli. Dan ketika saya cek di society, yang percaya Bareskrim itu kira-kira cuman 6% saja. Nah, artinya itu kan ada politik wacana. Kedua, ada kekuatan of kritik and ideas. Jadi walaupun Bareskrim dengan kekuatan atas nama negara, tapi kalau dia salah, justru itu blunder buat dirinya sendiri dan toh ada counternya juga. Apakah yang punya kewenangan mengatakan sudah asli itu polisi atau pengadilan atau apa? Lagi-lagi kalau ditempatkan dalam konteks ini negara demokrasi, bagi saya sah-sah saja semuanya itu. Oh sih, jadi saya senang Prof orang yang optimis. Gini, misalnya ada orang menemukan uang di tengah jalan. Ini uang saya, mau bayar lah. Yang punya toko bilang uangmu palsu, gitu. Kemudian yang bayar ini asli. Gitu. Nah, kira-kira yang paling fair untuk membuktikan ini asli atau palsu kemana dibuktikan? Apakah ke polisi atau ke laboratorium atau ke BI atau apa? Itu kan faktual, itu kan simple. Tapi mengapa ini? Apakah uang ini palsu atau tidak? Kok melibatkan polisi, hakim ramai? Nah, itu kan sungguhnya ada pertanyaan lain lagi. Sudah di luar inti persoalannya. Nah, termasuk begini, Prof. Orang bicara tentang teori hegemonik. Siapa yang menghegemoni, siapa yang dihegemoni. Oke, kalau misalnya ada indikasi ada ijazah yang diduga palsu, tanyakan dong pada institusi yang menerbitkannya, kan begitu? Ya itu kalau dalam kondisi yang non hegemonik. Ini kini ada kaitan antara istana lama ya, yang di istana lama itu ada unsur, let's say Pratiknonya lah kira-kira itu, dengan
UGM, institusi yang ya nggak bisa berhadapan duduk sama rendah sama tinggi dengan istana, plus Bareskrim misalnya. Kan ada suasana ini masih hegemonik, sehingga kalau kita mencari kebenaran, let's say tidak di polisi tapi kebenaran di UGM, balik dong ke UGM. Kan kita hanya akan mendapatkan tambahan amunisi kebohongan aja. Ternyata saya banyak orang hal kampus ya, bagi saya kampus itu adalah di samping institusi yang terikat dengan aturan negara, itu adalah lembaga moral dan lembaga ilmiah. Dan di kampus UGM banyak orang-orang ahli, ahli forensik, ahli apa. Dari situ dia bisa dilibatkan. Ini lembaga ilmiah, secara ilmiah ini asli tidak, itu kan bisa. Dan secara moral, ya integritas. Di sini saya melihat banyak atau ada hal-hal yang kadang-kadang bagi saya kok ragu ya gitu. Dulu saya itu berpikir positif. Saya akan percaya pada siapapun apapun. Kecuali orang itu punya bukti sehingga saya tidak percaya. Gitu, dulu. Tapi setelah saya dekat ke dunia politik, saya nggak percaya. Kecuali ada bukti yang membuat saya percaya. Jadi dalam hal pendekatan ijazah palsu ini saya bisa simpulkan tuh, saya nggak percaya kecuali ada bukti yang membuat saya percaya. Itulah yang disampaikan oleh Roy Suryo. Roy Suryo sudah membuktikan bahwa Anda sepatutnya tidak percaya. Dengan saya sampai hafal tuh apa saja yang sudah disuguhkan. Sebaliknya pihak lawan tidak menyuguhkan sesuatu yang firm. Ini Prof. Ini ada dokumen yang diduga palsu. Dokumen ini tidak pernah ditunjukkan, tapi ada sebuah indikasi dia pernah diupload, pernah diperlihatkan. Paling tidak di 3 event. Event diupload oleh PSI, ya kan? Kemudian diupload oleh kader PSI. Event ketika rame-rame teman Jokowi itu menunjukkan ijazahnya dan di belakangnya ada big screen yang menampilkan ijazah itu, yang kacamata. Yang ketiga ditunjukkan oleh Sigit Sunarta, Dekan Kehutanan. Maka kan orang tidak punya preferensi atau referensi lain kecuali 3 itu kan. Satu. Maka dan keempat, Bareskrim Mabes Polri yang menunjukkan fotokopinya yang di tengahnya ada lipatan. Tapi sama, 4 itu ijazah yang sama paling tidak dalam pengertian foto yang tertera di situ. Kita tidak tahu kalau misalnya satu beda dengan yang lainnya kalau kita bandingkan, tapi intinya adalah informasi dan foto yang tercantum di situ sama. Kan gitu. Oke. Lalu orang seperti Rismon melakukan sebuah kegiatan digital forensik. Dia ambillah foto yang diupload Dian Sandi. Nah, lalu dia menemukan bahwa secara face recognition nggak sama, lebih mirip sepupu atau sepupu Jokowi namanya Dumatno. Kemiripan sama Jokowi cuma 33%. Itu kan kerja dari program. Kemudian dia temukan juga tidak ada lintasan cap di jas hitam, dan gambarnya itu terlalu solid untuk sebuah gambar analog yang sudah berusia 40 tahun. Dia bilang begitu. Ini seperti dibuat secara digital. Nah, itu kan semua dia lakukan. Lalu berikutnya dia melakukan yang namanya image comparison. Dia bandingkan dengan ini. Bahkan pakai persentase tuh Prof. Tumpang tindinya dengan logo UGM. Itu kan ilmiah semua, reasonable. Pakai logika yang bisa lurus kan logikanya, dan bisa dicek pembandingnya. Nah, itu kan fakta-fakta yang kemudian harusnya kan disikapi bahwa ada different opinion di masyarakat dibandingkan dengan apa yang dilakukan oleh Bareskrim. Tapi kan yang terkesan adalah Bareskrim dan beberapa pihak penguasa mengatakan yang di Roy Suryo dan kawan-kawan itu adalah fitnah gitu. Tanpa mau dibuktikan yang ijazah aslinya kan begitu. Gini, kalau saya kalau semata
ijazahnya faktual, Ya. itu mudah sekali membuktikan. Tapi saya kok punya dugaan sesuatu yang lebih besar dari masalah ijazah, beyond ijazah. Ya, gitu. itu